Oke, seperti yang lo lihat di sini ada beberapa komponen-komponen handphone, tapi gue spesifik di sini di video kali ini gue bahasnya iPhone dulu kali ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Ini aja video bacotan ini kayaknya bakal agak panjang sih. Nah, jadi di video kali ini gue bakal bahas spare part handphone yang beredar di pasaran saat ini. Cuman ini yang lo lihat ini spare part yang gue sikat dari Roxy semua nih buat gue jadiin konten ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan spare part yang bakal lo beli entah di kota lo atau lo beli online mungkin sama ya. Jadi tapi di video kali ini case-nya gue beli semua ini dari Roxy. Nah, apakah spare part ini bagus atau tidak? Nah, di video ini gue bakal bantu jawab. Nih gue coba jelasin dulu ya. Ini kita fokus ke spare part iPhone dulu aja. Karena kalau gue gabung, gue mixing antara spare part iPhone dengan spare part Android, itu bakal rancu banget. Karena segmentasinya beda, grade-gradeannya juga beda. Nah, gue udah sering banget bahas bongkar-bongkar HP, tapi gue jarang banget bahas spare part ya. Yang ini adalah flexible charger. Jadi ini adalah sebuah komponen yang dimana kalau lu ganti ini, salah satunya kalau rusak nih misalnya, kalau handphone lo iPhone lo masih pakai jack audio udah nggak bisa colokin headsetnya udah nggak connect, ya lu ganti ini. Buat ngecas, lubang buat ngecas kadang masuk kadang enggak, kadang harus lu tekan dulu waktu ngecas, ya lu harus ganti ini. Terus lu kalau nelpon nggak ada suaranya, lu harus ganti ini. Getar, handphone lu tuh nggak bisa getar, nah lu harus ganti ini. Apalagi ya, speaker gak ada suaranya, bisa jadi lu harus ganti ini juga. Dan masih ya banyak fungsi lainnya, salah satu antena. Nah, ini kamera depan. Kamera depan ini lu ganti ini kalau handphone lu rusak apa? Kamera depannya mati. Kalau lu video call gak ada suaranya, ya kan? Terus kalau lu nelpon, sensor teleponnya mati, lu udah nelpon nih. Kalau lu deketin ke kepala, layarnya nggak mati, sensornya. Nah, bisa jadi ganti ini juga. Yang ini adalah fleksibel buat on off ya. Ini on off, ini volume ya. Ada sebagian iPhone yang volume dan on off itu terpisah. Kalau misalnya rata-rata yang on off ya volume nyatu sama power, flashnya nyatu sama mikrofon nyatu. Biasanya lu ganti ini kalau tombol volume lu udah agak keras atau nggak fungsi, lu ganti ini. Atau lu kalau buat foto flashnya mati atau lu mau nyalain flashnya nggak nyala, lu harus ganti ini. Atau lu lagi ngerekam video pakai kamera belakang nggak ada suaranya, bisa jadi lu ganti ini juga. Atau switch vibrate lu nggak, udah lu cetek-cetek tapi nggak connect, nah lu harus ganti ini. Biasa di iPhone jadul nih kena nih. Dan ini flexible charger juga, ini sama kayak yang sebelumnya, cuman bedanya ada fleksibel buat fingerprint sensor. Ini bakal gue jelasin, makanya gue ambil dua contoh yang berbeda. Nah, yang ini adalah kaca kamera iPhone. Oke. Kita mulai dari flexible charger dulu ya. Untuk flexible charger, flexible ini rentan harganya di bawah gocap ya, puluhan ribu gitu. Harganya bervariatif. Di Roxy itu lu nggak bisa tetapin harga, misalnya di toko A 20.000, di toko B bisa jadi 30, di toko C bisa jadi 60.000 malah. Harga itu bisa berkali-kali lipat cuy. Oke. Nah, ini flexible charger. Flexible charger ini biasanya kalau lu beli yang KW atau yang beredar-beredar di Roxy, minusnya apa sih? Selama ini yang gue rasakan kalau kita ganti-ganti spare part, gue buat konten dulu-dulu ya kan, dan pakai komponen-komponen dari Roxy. Dan beberapa handphone yang gue lihat dan gue bongkar ada komponen-komponen udah bekas servisan. Mostly kebanyakan nggak hanya di Roxy aja lah, lo kalau beli komponen KW mirip-mirip lah. Nah, kita mulai dari flexible charger dulu ya. Kalau flexible charger ini biasanya kalau lu ganti ada resiko malfunctionnya tuh dari mana? Nah, kalau yang flexible charger ada fingerprintnya itu biasanya di iPhone 5s, iPhone SE gen pertama. Lu kalau ganti spare part di Roxy, kebanyakan ya keluhannya itu fingerprintnya nggak bisa sama mikrofonnya nggak bisa. Misalnya lu ganti fleksibel bawah ini ya, ganti segelondongan gini, karena handphone lu tuh nggak bisa ngecas. Kalau lo beli KW biasanya ada aja tuh yang nggak bisa. Dan biasanya itu di mikrofonnya tuh nggak fungsi. Ini yang gen-gen lama ya. Nah, kalau gennya agak baru, nah fingerprintnya tuh dia udah nyatu di layar ya, jadi nggak di sini lagi nih. Ini konektor fingerprintnya udah nggak di sini lagi, dia udah di layar, jadi di sini nggak ada konektor fingerprint. Jadi lo kalau ganti konektor charger,
di iPhone 6s, iPhone 6, 6s, 7 udah di atas iPhone 6 lah intinya. iPhone 6 dan iPhone 6 Gen ke atas itu udah aman. Lo ganti fleksibel bawah ini, fleksibel charger, fingerprint-nya nggak ngaruh karena itu ada di layarnya. Nah, tapi yang ini tuh kendalanya apa? Kendalanya kalau lu ganti ini, itu rata-rata spare part-nya itu kalau ada masalah tuh biasanya di speaker. Speakernya tuh nggak ada suara. Nah, ini tuh dari sini cuy. Dari konektor speaker. Ini kuningan ini dudukan buat speaker ya. Nah, rusaknya tuh biasanya tuh bukan di spare part yang bermasalah. Orang tuh biasanya masang ya gini. Nih. Terus kadang dilipat begini kan posisinya. Nah, ini kadang suka ketarik nih. Nih begini nih. Ini kan lengket nih, ada lemnya nih. Ini ada lemnya nih. Nah, biasanya tuh wah nggak pas nih posisi ya, ditarik kayak gini. Set. Tarik ya sobek. Ini ujung ini kalau udah sobek nih, ya udah wassalam. Ada sobek dikit aja. Nah, biasanya kayak gitu cuy. Dan terus kendalanya apa lagi? Nih. Dia tuh kadang ngecas hanya bisa dibalik. Ya, kadang dicos nggak kecolok nih, tapi harus dibalik dulu baru mau ngecas. Itu kendalanya di iPhone konektor kalau ganti yang KW-KW. Itu biasanya kendalanya di iPhone 6, 6s, iPhone 7 dan seterusnya. Oke. Ini nggak hanya di Roxy, cuman mostly kebanyakan kalau gue beli spare part di Roxy, kalau ada yang nggak fungsi sih rusaknya kayak gitu sih. Tapi itu adalah hal yang wajar, tapi juga kita beli spare part KW ya kan. Ini fleksibel kamera depan. Nah, sebenarnya gini loh, kalau lu ganti fleksibel kamera depan ini cuman karena sensor telepon yang nggak bisa ya kayak gitu-gitu, kayak itu kan nggak terlalu ganggu banget sih sebenarnya kan. Kalau lu emang kebanyakan selfie dan lain-lain, sayang banget ganti kamera segelondongan gini jadi KW. Kamera depannya ini biasanya kalau buat foto nggak terlalu ngaruh ya, nggak terlalu signifikan bedanya. Cuman biasanya spare part KW ini yang gue rasain ya, itu kalau buat video berasa banget bedanya. Kayak sedikit lebih gelap lah. Itu yang gue rasain ya. Kalau kayak kita FaceTime atau video call. Nah, itu kalau ganti kamera depan yang spare part KW. Dan entah kenapa suara mikrofonnya ya kadang cenderung agak kresek-kresek dikit. Ya, itu sih spare part KW yang beredar. Kalau ada masalah ya. Kalau nggak ada ya normal-normal aja. Tapi buat video quality, foto quality jelas ada sedikit perbedaan. Namanya juga spare part KW, ya kan. Nah, ini sekarang gue bahas flexible volume iPhone. Ini jarang nih. Ini gue sharing ilmu nih ya. sharing pengalaman anjay. So pintar banget gitu gue. Ini gue sharing pengalaman aja ya. Gue kan punya toko handphone, toko online ya. Dan salah satu produk yang gue jual iPhone SE Gen pertama, oke? Nah, kebetulan ada beberapa unit yang masuk di toko gua iPhone SE Gen pertama itu tombol volume nggak bisa, oke? Tombol volume nggak bisa, dan gua nggak nyetok spare part ya. Alhasil karena ini gen lama, spare part tuh susah banget dicari. Ya udah, gue coba cari copotan. Nah, masalahnya copotan dari SE Gen pertama itu kan casing iPhone 5s. Ya, gue mikirnya sama pada saat itu, dulu banget ini ya kasusnya. Ternyata beda cuy, Dia tuh antara 5S dan iPhone SE Gen pertama ada sedikit perbedaan nih konektor ya. Alhasil ya udah gue beli di Roxy karena gue juga jual spare part. Biasa gue langsung ngambil dari luar, tapi kebetulan gue nggak nyetok ini karena urgent parah. Ya udah gue beli, kalau nggak salah beli selusin banyak buat nyetok. Tapi masalahnya satu lusin itu busuk semua. Jadi gini, busuknya itu apa? Kacau sih. Kalau diingat-ingat lucu gitu. Kalau gue benerin mikrofon dulu. Jadi itu fleksibel iPhone SE Gen pertama yang beredar di Indonesia, gue bisa pastiin ya. Mau lo beli dimanapun, di toko Roxy dimanapun, coba kasih tau gue kalau emang ada yang bagus ya. Jadi tuh flashnya gak bisa. Flashnya tidak bisa, tidak mau connect flashnya. Entah kenapa flashnya nggak mau connect ya. Ada yang tombol switch yang nggak mau connect, dan ada yang mikrofon yang nggak mau connect. Nah, itu lu bayangin 12 biji antara itu rusak ya. Kayak percuma gitu ganti fleksibel.
Ini fleksibel untuk iPhone gen pertama ya, iPhone SE gen pertama. Jadi kalau lo punya iPhone SE gen pertama, lo rusak tombol volumenya, dan itu kalau ganti itu satu set ya, ada termasuk flash ya, termasuk mikrofon untuk kamera belakang. Mendingan gak usah lo ganti dah. Mendingan lo biarin aja tombol volumenya minus ya, nggak bisa dipakai gitu. Karena kalau ganti ujung-ujungnya flash ke kamera lo tuh jadi nggak bisa. Dan besok ya gue nyuruh orang gue buat yaudah lo ke Roxy lagi beli di beberapa toko yang berbeda. Udah tuh dapat tuh beberapa toko yang berbeda. Dan sama aja. Dan unitnya itu stoknya beda ya. Jadi kalau di Roxy itu kayak ada cap-cap apa gitu. Itu beda ya dari toko yang berbeda, dan ininya beda juga. Pemasoknya juga beda gitu. Gua ngelihat ini beda. Ininya ada yang warna ungu ya, lem ini pelindung lem ya, dan lain-lain. Tapi waktu gue coba sama aja, flashnya nggak bisa, ada yang switchnya nggak bisa. Ya udahlah, nyerah gue. Jadi minusnya, intinya kesimpulannya, untuk flexible volume and power ini, lo tuh kalau buat beli ini misalnya handphone lo udah minus tombol power nih keras, lo beli beberapa biji dah buat jaga-jaga handphone lo, udah lo bongkar, tahu-tahu lo pasang nggak bisa gitu. Minusnya yang gue rasain sih itu, kalau nggak ada minus ya udah nggak ada minus gitu. Tapi ini wajar juga sih, namanya spare part KW, gimana ya kan. Oke, next ini kaca kamera ya. Nah, kaca kamera ini gini loh, ini kaca kamera khusus iPhone ya. Bedanya kaca kamera yang ada di Roxy dengan kaca kamera yang ori. Kaca kamera ori itu kalau dipakin ke lensanya itu, lensanya masih kelihatan gelap cuy. Gimana gue ngejelasin ya? Taruh dulu. Lagi nggak ada iPhone lagi di sini. Gue pakai perumpamaan aja HP yang ada ya. Nah, di sini lo bisa lihat. Ini lensanya kelihatan ya, ada kayak abu-abunya. Nah, kalau yang kaca ori bawaan iPhone, ini masih bener-bener black pekat, hitam pekat ya. Tapi kalau udah diganti pakai kaca kamera yang ada di Roxy ya, itu jadi begini, kayak kaca kamera HP Android. Nah, kesimpulannya, apa masalahnya bang kalau udah begitu ganti kaca kamera? Kalau buat foto-foto dengan pencahayaan di apa ya, di atas, bener-bener pencahayaannya datang dari langit, itu hasil jepretannya nggak ada masalah. Cuman sometimes kalau lo foto pakai cahaya studio, itu kan kadang dari samping cahayanya, kadang hadap ke handphonenya. Nah itu jadi bias, kayak agak sedikit berkabut gitu hasil fotonya. Ya begitulah kalau pakai kaca ini. Tapi itu nggak terlalu signifikan ya. Tapi buat orang yang jeli banget sama hasil jepretan, pasti berasa bedanya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share ke lo, spare part yang ada di Roxy. Menurut lo bagus atau tidak? Menurut gue ya sesuai lah dengan harga. Lo beli murah ya lo dapat dengan segitu ya kualitasnya. Kalau lo mau yang bagus ya lo beli original. Cuman saran gue kalau spare part ori-ori Apple agak susah cari yang copotan. Nah beberapa kasus gue kalau ganti dengan spare part yang ori copotan, itu gue gelondongin dari handphonenya langsung. Dari iPhone-nya langsung gue kanibal, gue pindahin. Itu lebih safe. Karena ya lucu sih kalau lo nyari begini yang ori di Indo, dan apalagi lo nyari begini yang ori di Indo nih kaca kamera. Puyeng dah lo. Dan yaudah, mungkin sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya. Peace.